Terhambat kebutuhan ekonomi menjadi alasan sebagian orang untuk meminjam uang dengan jumlah yang beragam melalui aplikasi pinjaman online. Namun, suku bunga yang tinggi tentu menjadi hambatan baru bagi seseorang yang harus menunaikan kewajiban membayar hutangnya seusai meminjam uang di aplikasi pinjol. Seorang warga Jakarta Selatan berinisial RV menceritakan kisahnya yang saat ini masih terjerat hutang di aplikasi pinjaman online. RV mengaku awal mula dirinya meminjam melalui aplikasi online yakni pada tahun 2017, yang mana saat itu ia baru kena PHK dari perusahaannya. Ia mengatakan uang yang ia dapat dari aplikasi pinjol tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari. Mulanya ia mengaku hanya meminjam di satu aplikasi saja, namun karena tak sanggup membayar, akhirnya ia terpaksa meminjam di aplikasi lainnya untuk menutupi hutang sebelumnya. Ia mengatakan saat itu meminjam uang di 3 aplikasi pinjol legal. Ketiganya memberikan pinjaman dengan besaran dan tenor pembayaran yang beragam, ada yang 1 tahun, 6 bulan, hingga 3 bulan. Ia pun merinci besaran uang yang ia dapat dari hasil meminjam di 3 aplikasi tersebut. RV mengatakan pinjamannya di aplikasi ada yang mencapai 30 juta rupiah, 10 juta, serta sebesar 1,5 juta rupiah. Selain meminjam di aplikasi legal, RV juga mengaku turut meminjam uang melalui aplikasi yang ilegal. Jika di total, RV mengatakan telah meminjam uang di 50 aplikasi pinjol, baik legal dan ilegal dengan total tagihan sebesar 50 jutaan. Selesai gagal membayar, RV mengatakan bunga keterlambatan dari tagihannya sangat melonjak. Misalnya saja di sebuah aplikasi, RV menyebut jika pinjaman 10 juta itu diberi tenor selama setahun. Namun karena tak dapat melunasi hutang, tagihannya itu membengkak hingga 14 juta rupiah. Di samping bunga yang membengkak, RV mengaku kerap kali mendapatkan teror setiap hari dari debt collector, baik melalui pesan singkat WhatsApp maupun lewat telepon. Dalam sehari, dirinya kerap kali ditelepon hingga 3 kali. RV mengatakan hanya ingin melunasi hutangnya, namun hal itu belum dapat ia lakukan lantaran meskipun sudah mendapat kerja, ia mengaku gajinya tak dapat menutup hutang-hutangnya. Awalnya sih lancar-lancar aja, saya pinjam bayar lunas, pinjam bayar lunas. Namun ketika mulai pandemi tuh 2020-an kena PHK, ya namanya bingung. Sementara yang paling cepat bisa kita pinjam bukan teman atau saudara, tapi ya pinjol itu yang paling baik saat itu sama kita, langsung di ACC bisa pinjam awalnya. Nah ketika mulai pembayaran, sekali bayar, 2 kali bayar, terus ada kebutuhan lagi mendesak, tiba-tiba bikin pinjol lagi, ngerasa cicilannya masih bisa diambil gitu, masih bisa dibayar dan nggak di bawah sejuta lah ketika itu kan. Lama-lama jadi banyak, akhirnya nggak kebayar-bayar lagi, udah bingung bayar pakai apa lagi. Jadi kayak gitu, makanya sampai sekarang masih ada sih sangkutan pinjolnya. Oke. Waktu itu tahun berapa, Bang? Awal kali pinjol tuh. Kalau pertama kali pinjol itu yang benarnya tuh 2017, cuman lancar lah itu, cuman yang udah mulai nggak lancar tuh 2020, seingat saya pas pandemi lah. Kalau dihitung dari 2017 sampai 2023 ini udah berapa aplikasi yang ini digunakan? Kalau dari 2017 tuh dikit lah, masih bisa dihitung jari, tapi pas 2020 itu yang banyak, sampai 50 pinjolan. 50 pinjol ya? Yang ilegalnya sekitar 47-an, tiganya legal. Tiganya legal ya. Eh, Totalnya bisa disebutkan nggak, Bang? Kalau yang ilegal saya lupa deh, pokoknya antara satu aplikasi itu 1 juta sampai 500. Hmm. Mahal 500 sih nggak ada ya, 600 lah, 600 ribu tinggal dari satu aplikasi itu. Yang di ACC yang 1 juta 500. Nah kalau yang resminya tuh sampai 5 juta. 5 juta tuh bisa, limit saya kan bisa 30 juta.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.